Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abadihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Bismillahirrahmanirrahim. Inda sidratil muntaha inda jannatul ma'wa idza yaghsha sidrata ma yaghsha ma zaghal basar wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra afara'aytumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra alakumuz zakaru wa lahul unsa tilka idzan qismatun dizain hiya illa asma'us samaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultanin iyattabi'una illa zanna wa ma tahwal anfus walaqad ja'ahum min rabbihimul huda
Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Wahab atas pembacaan ayat suci Al-Qur'annya. Semoga yang mendengarkan akan mendapat risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Mau dengar Habib ceramah? Suaranya dikecilin dikit boleh? Berikutnya akan ada ceramah dari Al-Habib Ali bin Muhsin Basin selaku Khadimul Majlis Al-Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada Al-Habib Ali, waktu dan tempat kami persilahkan. Marhaban ya marhaban Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratul a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bisyadid lisani wahdi qalbi bijahi nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'du. Hadratul mukarramun wal muhtaramin, wabil khusus kepada segenap para ulama, para ustadz, para kiai, para ajengan, di antaranya guru kita semua selaku khadimil majlis Nahdlatul Syabab yakni Ustadz Muhyiddin. Kita doakan mudah-mudahan beliau dan seluruh keluarga besar beliau mudah-mudahan senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan Ustaz Muhyiddin panjang umur, sehat walafiat, kabul segala hajat, berkah dunia akhirat, berkah junjungan baginda Nabi besar Muhammad, dan juga hadir di antaranya guru yang sama kita cintai dan sama kita muliakan. Wabil khusus di antaranya Ustaz Karmo, Ustaz Fakhruddin, Ustaz Baihaqi, beserta seluruh para ustaz, para muallim alladzi lam yuzkar ismu, yang mungkin tidak tersebutkan namanya satu persatu, namun sedikit pun tidak mengurangi daripada rasa hormat dan takzim al-faqir kepada seluruh para ustaz, para muallim, para kiai yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Namun sama-sama kita angkat tangan doakan mudah-mudahan semua guru-guru kita yang hadir pada kesempatan hari ini, mudah-mudahan semuanya Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah gabul segala hajatnya, Allah berkahkan kehidupan dunia hingga akhiratnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan juga salam penghormatan Al-Fadil sampaikan kepada segenap tokoh masyarakat, baik dari Bapak RW, diantaranya Bapak RW 13 yang alhamdulillah hadir, dan juga diantaranya Bapak RT, RT 04, RT 05, dan seluruh para RW, seluruh para RT beserta seluruh jajarannya. Mudah-mudahan aparatur pemerintah kita senantiasa menjadi para pemimpin yang senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa beristiqamah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan juga segenap kepada para kesepuhan yang alhamdulillah nampak hadir di hadapan kita, semoga dengan perkumpulan ini menambahkan keberkahan untuk perkumpulan kita dan juga untuk kampung ini, senantiasa selalu mendapatkan nazar, mendapatkan pandangan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan juga kepada segenap kaum muslimin, muslimat, kaum bapak, kaum ibu, pemuda, pemudi, umat baginda Nabi besar Muhammad SAW, yang mudah-mudahan kumpulnya kita pada kesempatan malam hari ini menjadikan asbab turunnya rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidaklah kita keluar pulang dari tempat ini melainkan dosa-dosa kita bersih diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ini semuanya masih semangat apa enggak? Masih semangat apa enggak? Anak-anak muda mana? Anak-anak muda masih semangat? Ada semuanya masih semangat? Kalau diajakin sholawatan semuanya bisa keluarin suara yang keras apa enggak? Bisa apa enggak? Semuanya sama-sama ya Rasulullah. Mana suaranya? Ya Nabi
hadir untuk semua sama-sama khusyuk, semua sama-sama tertib, tidak ada yang mengeluarkan suara terkecuali mengeluarkan suara bersama-sama bersolawat kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad. Bisa apa enggak? Ibu-ibu bisa apa enggak? Nahan dulu waktunya sedikit buat khusyuk untuk memaksimalkan nih waktu yang kita lagi dipandang sama Allah Subhanahu wa taala. Yang kita lagi dikasih perhatian sama Allah Subhanahu wa taala. Maka manfaatkan waktu yang kita miliki, waktu yang singkat ini jangan sampai terlewat begitu saja. Karena sebagaimana kita kumpul dengan zikrullah, mengingat kepada Allah, bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni sungguh tak terkecuali melainkan semua orang yang hadir di tempat tersebut mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah taala mengatakan dalam hadis qudsinya, "Ushidukum ya malaikati." Beliau menyerukan, mengumumkan dengan lantang dan keras kepada para malaikat-malaikatnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Saksikanlah oleh kalian wahai malaikat-malaikatku, inni qad ghafartu lahum." Bahwa sesungguhnya mereka yang hadir di tempat tersebut semuanya diampunkan dosanya olehku, kata Allah Subhanahu wa taala. Malaikat protes, "Ya Allah, bukankah mereka yang hadir duduk di tempat tersebut itu tidak semuanya orang-orang yang baik, tidak semuanya orang-orang yang ahli ibadah, bahkan tidak sedikit dari mereka yang hadir ke majelis ilmu, meskipun zahirnya dia duduk di tempat majelis ilmu, tapi hatinya kemana-mana. Zahirnya dia duduk di majelis ilmu, tapi hatinya itu memikirkan hal yang lain." Banyak di antara mereka yang meskipun jasadnya hadir, tapi hatinya tidak hadir. Yang jasadnya hadir, tapi ruhnya tidak hadir. Lantas bagaimana mungkin ya Allah? Jawab Allah Subhanahu wa taala, enggak pandang bulu. Mereka yang baik, mereka yang enggak baik, mereka yang ahli ibadah, mereka yang enggak ahli ibadah, mereka yang banyak amal soleh, mereka yang banyak dosa, semuanya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kemuliaan junjungan baginda Nabi besar Muhammad. Maka jangan sampai di waktu yang sangat luar biasa istimewa ini kita lewatkan hadirin. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia sehingga kita semua berkesempatan bisa hadir di tempat ini semata-mata untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sungguh ketahuilah, duduknya kita di tempat ini bukan karena kitanya hadirin. Kita bisa hadir ke tempat ini bukan karena kita punya kesempatan, bukan karena kita punya waktu luang, bukan karena kitanya sehat. Kenapa? Karena yang sehat tidak bisa menjamin orang bisa hadir ke majelis taklim. Benar apa benar? Benar apa enggak? Berapa banyak orang di luar sana, apalagi sekarang malam minggu, banyak yang lagi nongkrong, yang lagi ngetrek, yang lagi maksiat, yang lagi judi, yang lagi main-main, yang lagi di luar, yang lagi memotoran, yang lagi balapan. Itu kira-kira yang di luar orang sehat atau orang sakit? Orang sehat atau orang sakit? Orang sehat. Kalau sakit dia ada di rumah sakit. Ada di jalan lagi nongkrong, main gitar, sehat. Tapi mereka nggak bisa hadir ke majelis ilmu. Maka dari itu kesehatan seseorang tidak menjamin orang tersebut bisa hadir ke majelis ilmu. Melainkan innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Terkecuali semuanya atas kehendak Allah. Kalau Allah udah bilang kun, jadi fayakun, maka jadi sesuatu tersebut. Enggak ada yang bisa menghalangi kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara kehendak yang agung, Allah Subhanahu wa taala mengkehendaki kita
bisa hadir duduk di tempat ini semata-mata atas izin dan pertolongan dari Allah Subhanahu. Maka kita bersyukur hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Tidak ada segala sesuatu yang bisa menjamin seseorang bisa terhalang hadir ke majelis. Dekat seseorang dengan majelis tidak menjamin orang itu bakal hadir ke majelis. Jauh seseorang dengan majelis tidak menjadi jaminan seseorang akan terhalang untuk hadir ke majelis. Yang hadir di tempat ini berapa banyak yang hadir dari tempat yang jauh, yang hadir dari tempat yang dari luar. Saya sendiri yang berdiri di tempat ini tinggal di Pondok Pitung, Jalan Ciapus, kurang lebih setengah jam atau sejam lah ke sini. Jauh, tapi nyampe ke tempat ini. Dan yang dekat tidak menjamin orang bakal hadir ke majelis ilmu. Berapa banyak yang tinggal di sini, rumahnya dekat, tapi nggak bisa hadir ke tempat ini. Benar apa enggak? Benar apa enggak? Semata-mata atas pertolongan dari Allah Subhanahu. Maka kita bersyukur di antara banyaknya hamba, banyaknya manusia yang Allah ciptakan, kita di antaranya yang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan pandangan, mendapatkan perhatian, mendapatkan kemuliaan, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil. Maka dalam kesempatan yang mulia ini jangan sampai kita lewatkan, jangan sampai kita pulang dari sini sia-sia hadirin. Setidaknya kita pulang dari tempat ini membawa manfaat apapun itu yang bisa berguna, bukan hanya di dunia tapi sampai kepada akhirat, sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kumpul di tempat ini dalam rangka memperingati daripada Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita bersyukur masih diberikan kesempatan panjang umur, sehat afiat. Kita masih bisa merasakan yang namanya bulan yang mulia, yakni bertepatan kita pada saat ini masih ada di dalam bulan Sya'ban. Kata Nabi SAW, beliau mengatakan dalam hadisnya, Anna Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa syahru Ramadan syahru ummati. Bahwasanya kata Nabi SAW, bahwasanya Rajab itu adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala. Rajab adalah bulan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan Rajab kita dianjurkan untuk senantiasa memperbanyak zikrullah, untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa Sya'ban syahri, dan bulan Sya'ban adalah bulanku kata Nabi. Bulan Sya'ban adalah bulan yang paling aku cintai. Dan kita sekarang lagi ada di bulan Sya'ban. Ini adalah bulan yang sangat dicintai oleh junjungan baginda Nabi besar Muhammad. Apa keistimewaan daripada bulan Sya'ban? Kenapa Nabi Muhammad begitu luar biasa cinta kepada bulan Sya'ban? Tiada lain satu, di bulan Sya'ban Allah turunkan ayat yang mana Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Bahwasanya Allah di bulan Sya'ban menurunkan satu ayat yang mana ayat tersebut adalah ayat yang tidak dimiliki oleh nabi manapun, yang tidak pernah dirasakan oleh makhluk manapun. Hanya satu yang mendapatkan kabar gembira dalam ayat tersebut, yakni junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah menyatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Bahwasanya kata Allah, aku dan para malaikat-malaikatku senantiasa bersolawat kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah itu kalau memerintahkan seorang hamba, itu Allah tidak melakukan apa yang diperintahkannya. Sebagaimana Allah Ta'ala mengatakan, aqimus shalah, dirikanlah sholat. Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat, tapi Allahnya enggak sholat. Wa'atuz zakah, dan tunaikanlah zakat. Allah memerintahkan kita untuk membayar zakat, tapi Allah tidak membayar zakat. Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan, Allah tidak puasa.
Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan ibadah haji. Allah tidak haji. Akan tetapi satu perintah yang sangat luar biasa, yang mana Allah Ta'ala sebelum memerintahkan kepada hambanya, sebelum perintahkan kepada makhluknya, Allah yang lebih terdahulu mengerjakan amal tersebut, yakni amal tersebut adalah salawat kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad. Sebelum Allah bilang ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima, sebelum Allah perintahkan hambanya untuk bersalawat kepada Nabi, terlebih dahulu Allah menyatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, yakni Allah dan para malaikatnya senantiasa bersalawat kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad. Dan ini satu-satunya makhluk yang hanya dimiliki oleh junjungan baginda Nabi besar Muhammad. Nabi-nabi yang lain nggak ada ayat turun sampai kayak begitu, sampai Allah sendiri yang menyatakan bahwa aku dan para malaikatku senantiasa selalu tanpa henti selalu bersalawat kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking luar biasanya yang namanya amalan salawat, maka kita bersyukur sampai detik ini Allah masih izinkan lisan kita untuk bisa bersalawat kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak main-main hadirin. Orang yang bisa basah lisannya karena salawat kepada Nabi bukan karena kita hafal salawatnya. Berapa banyak orang yang pintar keilmuannya, hafal jutaan hadis, hafal 30 juz Al-Quran, banyak ilmunya, tapi mereka anti dengan bersalawat kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad. Tapi kita bersyukur, kita ini hadir di tempat ini, kita banyak dosa, kita banyak salah, kita masih sedikit ilmu pengetahuannya, tapi Allah masih izinkan lisan kita bisa bersalawat kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketahuilah, ini perintah bukan main-main. Nabi Allah subhanahu wa ta'ala beliau mengatakan dalam perintahnya ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima, bahwasanya kata Allah orang-orang yang beriman ucapkanlah kepada salawat kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad. Ingat kalimatnya ya ayyuhallazina amanu, hanya untuk orang-orang yang beriman, hanya untuk orang-orang yang beriman. Nah, kita ini hadir tempat ini, lantas kita baca sholawat, berarti kita mendapatkan stempel langsung dari Allah, mendapatkan nas dari Allah langsung, bahwasanya kita semua yang hadir basah lisan kita bersalawat kepada junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita telah distempel oleh Allah menjadi orang-orang yang senantiasa beriman kepada Allah dan mendapatkan pengakuan dari Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Jadi salawat ini bukan perintah untuk seluruh makhluk, bukan perintah untuk semua manusia, tapi kalimatnya ya ayyuhalladzina amanu. Kalau misalkan perintah ini ditunjukkan untuk seluruh manusia, maka kalimatnya akan berubah, bukan ya ayyuhallazina amanu, tapi ya ayyuhan nas. Kalau ya ayyuhan nas berarti untuk semua manusia, tapi di situ kalimatnya ya ayyuhallazina amanu, hanya untuk orang-orang yang beriman yang diizinkan oleh Allah untuk bisa bersolawat kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad. Maka kita bersyukur, sebagaimana kita banyak kekurangan, jauh dari Allah, banyak lalai, banyak dosa, banyak maksiat, tapi ini malam Allah Ta'ala masih melimpahkan rahmat yang begitu luar biasa, sehingga dalam lisan kita bisa mengucapkan sholawat kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sholawat, cinta apa enggak sama sholawat? Cinta apa enggak sama sholawat? Ini semua yang hadir di sebelah sini suka sholawatan apa enggak? Suka sholawatan apa enggak? Maka minta jangan dulu ada yang ngobrol, taruh dulu suaranya, bisa apa enggak? Simpen dulu suaranya, nanti kalau lagi sholawatan keluarin suara yang kenceng, bisa apa enggak? Coba jangan dulu ada yang ngobrol, bisa enggak nih? Mana? Jangan dulu ada yang ngobrol, yang di atas jangan ngobrol juga. Bisa? Bisa? Sallu ala Muhammad
Sholawat ini luar biasa hadirin. Dulu baginda Nabi SAW saat Isra wal Mi'raj, saat Mi'raj naik ke atas langit, itu Nabi Muhammad di langit ketiga berjumpa dengan satu sosok malaikat. Ini malaikat bentuknya beda, bentuknya lain dengan yang lain. Ini malaikat, dia punya tangan ribuan, dari setiap tangan ada tangan lagi ribuan. Ini malaikat aneh, beda dengan yang lain. Sampai akhirnya Nabi Muhammad yang saat itu ditemani oleh malaikat Jibril alaihissalam bertanya, "Ya Jibril, siapa nih malaikat? Kok bentuknya beda dengan yang lain? Apa tugas yang Allah berikan kepada malaikat tersebut ya Jibril?" Jawab malaikat Jibril alaihissalam, "Ya Rasulullah, ketahuilah bahwasanya itu malaikat yang engkau maksud itu adalah malaikat yang Allah ciptakan khusus untuk menghitung setiap jumlah tetesan air hujan yang jatuh ke muka bumi." Takjub Nabi Muhammad SAW. Lantas Nabi Muhammad menghampiri malaikat tersebut. Dia tanyakan, "Wahai malaikat, apakah benar engkau ditugaskan oleh Allah untuk menghitung setiap jumlah tetesan air hujan yang jatuh ke muka bumi?" Lantas jawab malaikat tersebut, "Benar ya Rasulullah, aku ditugaskan oleh Allah untuk menghitung setiap jumlah tetesan air hujan yang jatuh ke muka bumi." Lantas kata Nabi SAW, "Apakah engkau sanggup menghitung berapa jumlah banyak tetesan air hujan yang jatuh ke muka bumi?" Lantas jawab malaikat tersebut, "Aku sanggup ya Rasulullah, aku sanggup menghitung berapa jumlah tetesan air hujan yang jatuh ke muka bumi dari awal hujan diturunkan sampai sekarang ila yaumil qiyamah. Aku sanggup menghitung berapa jumlah tetesan air hujan yang jatuh ke muka bumi yang dijatuhkan oleh Allah SWT. Aku sanggup menghitung seluruh jumlah tetesan air hujan." Takjub Nabi Muhammad. Enggak lama ini malaikat bilang, "Ya Rasulullah, meskipun aku sanggup menghitung berapa jumlah tetesan air hujan yang jatuh ke muka bumi, akan tetapi aku memiliki satu kekurangan, aku memiliki satu kelemahan." Nabi Muhammad kaget. "Apa yang menjadi kelemahan engkau? Engkau ini begitu hebat, begitu luar biasa. Apa yang menjadi kekurangan dan kelemahanmu, wahai malaikat?" Lantas jawab malaikat tersebut, "Ya Rasulullah, meskipun aku sanggup menghitung berapa jumlah tetesan air hujan yang jatuh ke muka bumi dari awal hujan turun sampai yaumil qiyamah, sanggup aku hitung berapa jumlah banyak tetesan air hujan yang jatuh ke muka bumi, akan tetapi sungguh aku tidak sanggup menghitung berapa jumlah pahala yang Allah berikan kepada umatmu yang bersalawat kepadamu sebanyak 1 kali. Aku tidak sanggup menghitung berapa jumlah banyak pahala yang Allah berikan." Saking luar biasanya pahala untuk orang yang bersalawat kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad. Maka heran, Nabi SAW beliau dalam sabdanya, "Man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi biha asyra." Kata beliau, orang yang salawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan salawat kepada orang tersebut sebanyak 10 kali. Banyak makna dan pengertian daripada Allah bersalawat kepada hambanya. Namun yang paling masyhur, yakni bila Allah bersalawat kepada hambanya, maka Allah memberikan rahmat kepada hamba tersebut. Artinya kalau ada seorang hamba yang salawat kepada Nabi 1 kali, maka Allah akan memberikan 10 rahmat kepada hamba tersebut. Sedangkan Imamul Haddad, Ratibul Haddad, yang biasa kita baca ratibnya, beliau menjelaskan bahwasannya, kata beliau, kalau saja ada seorang hamba yang mendapatkan 1 rahmat aja dari Allah, maka sungguh 1 rahmat itu akan lebih dari cukup untuk keselamatan dan kebahagiaan di dunia sampai akhirat. Kalau 1 rahmat aja hamba ini dapat rahmat dari Allah, 1 aja, maka 1 rahmat tadi akan lebih dari cukup untuk keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia sampai akhirat, kata Imamul Haddad, Habib Abdullah bin Al-Haddad. Lantas bagaimana dengan kita yang bersolawat 1 kali itu mendapatkan 10 rahmat dari Allah? Bukan 1, 10 dari Allah. Dan itu untuk orang yang bersolawat 1 kali. Untuk orang yang bersolawat 1 kali kepada junjungan baginda Nabi SAW. Lantas kita yang hadir dengan anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala, berapa banyak solawat yang kita kumandangkan dari awal hingga akhir, tak pernah henti, selalu senantiasa bersolawat kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kita punya orang tua dulu itu sering mengajarkan supaya kita ini baca salawat sama Nabi Muhammad. Bahkan guru-guru kita ini selalu bilang di akhir zaman kayak begini nggak ada amalan yang lebih utama melainkan dua katanya. Apa itu amalan? Apa itu zikir yang paling utama di antara daripada amalan-amalan yang lain? Ada dua. Yang pertama, perbanyak istighfar. Nggak ada amalan yang lebih utama daripada memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, perbanyak sholawat kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita mesti memperbanyak istighfar? Karena sadar atau tidak sadar, kita secara terang-terangan atau secara tersembunyi-sembunyi, yang namanya dosa pasti kita lakukan hadirin. Yang namanya salah pasti kita lakukan. Yang namanya khilaf pasti kita lakukan. Baik kebohongan, baik dusta, iri, dengki, dan lain sebagainya. Yang mana dikatakan al-insan mahalul khata' wan nisyan. Yang namanya manusia itu enggak luput dari yang namanya salah dan hilaf. Maka paling utama itu kita untuk memperbanyak membaca istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, untuk memperbanyak salawat kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad. Karena tadi yang dijelaskan sangat luar biasa faedah dan fadilah untuk orang yang gemar untuk selalu membaca bersalawat kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan tinggalkan dua amalan tadi di dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita. Perbanyak selalu membaca istighfar dan membaca salawat kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad. Orang-orang dulu zaman-zaman baheula eta nu ngaranna kolot selalu dawam nu ngaranna salawat. Kolot-kolot urang baheula lamun misalkan keur masak naon anu dibaca? Nu dibaca salawat. Keur masak bari maca salatullah salamullah ala taha salatullah ala yasin. Orang tua kita dulu nyontohin nama kita, lagi masak aja yang dibaca sholawat. Berkah sholawat yang dibaca orang tuanya itu sholawat masuk ke dalam makanan. Makanan disuguhin ke suami dan anak-anaknya, dimakan masuk ke dalam perut, maka suami dan anak-anaknya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, menjadi keluarga yang saleh dan saleha berkah salawat kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad. Ibu-ibu ayeuna kos kitu abah henteu kira-kira? Kos kitu abah henteu? Ibu-ibu nu hadir kos kitu teh keur masak naon anu dibaca? Dasar kau keong, baca keong racun. Eta keong racun asup karena masakan, disuguhan ke anak-anaknya, anak-anaknya jadi tutut katanya. Sebab anu dibaca dasar kau keong racun. Terus juga orang tua kita dulu kalau mau tidur itu kalau kita nggak bisa tidur, orang tua kita tuh selalu ngajarin sama kita. Orang tua dulu banyakin sholawat sama Nabi Muhammad. Nggak bisa tidur, baca sholawat. Nggak usah dihitung, baca sholawat yang banyak. Lama-lama juga pasti bakalan ngantuk. Orang-orang dulu ngamalin yang kayak begitu. Mau tidur, baca sholawat. Sampai akhirnya dia tidur dalam keadaan membaca sholawat. Di dalam tidurnya berjumpa dengan junjungan baginda Nabi besar Muhammad. Sampai mau tidur pamitannya sama baginda Nabi besar Muhammad. Mau tidur aja pamitannya sama Rasulullah. Anak-anak muda sekarang kalau mau tidur pamitannya sama siapa? Anak-anak muda sekarang budak leutik mun arek sare pamitanna ka saha? Ka ayang cenah ge. Insyaallah. Ka saha pamitanna? Zaman luar biasa. Sedih. Zaman sekarang nauzubillah min zalik. Hidupin lagi apa-apa yang dihidupkan oleh orang tua kita terdahulu, kebiasaan-kebiasaan orang tua kita terdahulu. Makin kesini makin bergeser bu.
Makin kesini makin bergeser, Pak. Anak-anak zaman sekarang, budak leutik, budak SD, geus bobogohan. Aya banget. Budak leutik bobogohan, boga ka bogoh. Aya, insyaallah. Budak leutik ka bogohan. Manggilna bunda jeung ayah. Budak kelas 5 SD manggilna bunda jeung ayah. Nauzubillah min zalik. Detik ini geus manggil bunda jeung ayah. Eta cek bogohna, bunda belum tidur, ini sekarang udah malam. Pakai WhatsApp, pakai video call. Iya, anak-anak sekarang nih dikasih HP kayak begitu jadinya. Cek awalnya belum ayah, belum ngantuk, mungkin bentar lagi mau bobo. Cek si lalakina, bunda jangan lupa kalau mau tidur minum susu dulu. Cek awalnya, iya ayah, ini baru aja beres minum susu. Cek lalakina, oh bunda udah minum susu, coba mana fotoin susunya. Susu na gelas difotokan, oh iya udah minum. Cek lagi nak bunda doain ayah besok di sekolahan ada pemeriksaan kuku. Ngaran lagi budak SD sampai akhirnya cek awalnya ayah bunda udah ngantuk, udah malam mau bocan dulu katanya. Cek lagi nak iya bunda bobo yang nyenyak ya. Ayah di sini ngedoain minta sama Allah, ya Allah turunkanlah para malaikatmu untuk menjaga bidadariku yang sedang tidur pada malam hari ini. Akhirnya digobol ke Allah SWT, diturunkan malaikat Ijrail pencabut nyawa. Dengan bobogohan mudah-mudahan sing parutus, yang pacaran biar pada putus. Ya Rabbal, jangan gampang terbawa suasana hadirin. Jangan gampang tergoda dengan zaman ini, zaman udah kacau. Khususnya anak-anak muda, khususnya para wanita-wanita nih, para ukhti-ukhti yang solehah. Ada yang pacaran ada? Mudah-mudahan yang pacaran putus. Yang pacaran putus. Kalau nggak putus-putus juga ya Allah, mudah-mudahan HP-nya hilang. Yang nggak pacaran mudah-mudahan jodohnya dikirim sama Allah yang terbaik, yang soleh, yang solehah. Amin ya Rabbal. Sekali ini mudah-mudahan bobogohan putus. Pacaran bukan syariat baginda Nabi besar Muhammad. Jangan kita ini seakan-akan wah ngelihat orang yang mabok di tengah jalan, terus kita bilang, wah ini orang mabok, haram, neraka. Tapi dia yang ngomong kayak begitu, dia punya pacar. Apa bedanya hadirin? Sama-sama haram. Sama-sama haram. Kalau kita mau ikutin Nabi Muhammad, kita mau dapat kemuliaan dari Nabi Muhammad, jangan setengah-setengah. Maka mulai dari sekarang bismillah niatkan dalam hati untuk selalu istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya di bawah bimbingan guru-guru kita semua yang hadir. Kita doakan guru-guru kita semua mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Maka tapi biasa nasuk aya babaturan anu moyokan lamun teboga kabogoh, bener apa henteu? Awewe lamun teboga kabogoh sok dipoyokan apa henteu? Sok dipoyokan teu? Nah, hari gini masih sendiri, emangnya uji nyali. Ayah begitu ayah. Apalagi sekarang nih malam minggu. Beb, kalau misalkan kita nggak keluar itu suka dipoyokan ku babaturan. Malam minggu mah majena ulin jeung kabogoh cenah ge. Masa malam minggu, hari gini malam minggu masih di rumah, tiang listrik hungkul ayah di luar. Ayah nukas gitu ayah. Ulah tergoda. Ente kalau ada yang bilang, ada yang hina, ente bilang, anak nggak pacaran bukan karena anak nggak laku, tapi karena anak terlalu indah untuk dimiliki. Sallu ala Muhammad. Ya, karena yang namanya jodoh kita para pemuda nih,
jodoh kita itu tergantung kitanya. Kita itu jadi cerminan untuk jodoh kita. Kalau kitanya baik, maka Allah akan datangkan jodoh kita, jodoh yang baik. Kalau kitanya soleh, Allah akan datangkan jodoh kita yang solehah. Kalau kitanya solehah, Allah akan datangkan jodoh kita yang soleh. Tapi kalau kitanya suka maksiat, suka bikin dosa, suka lalai, maka jodoh yang bakal datang ke kita pun ya sama seperti yang kita lakukan. Karena kita adalah cerminan daripada jodoh kita. Maka persiapkan dari sekarang. Jangan tergoda dengan dunia ini. Jangan tergoda dengan zaman yang udah luwet kayak begini. Jangan tergoda. Kenapa? Karena itu akan mempengaruhi baik buruknya jodoh yang datang sama kita. Itu tergantung kitanya. Kalau kitanya sekarang lagi memperbaiki diri, calon jodoh kita pun lagi memperbaiki diri. Hadirin wal hadirat. Maka dari itu mudah-mudahan semua yang hadir istiqamah, yang hadir semuanya baik-baik, saleh, solehah, berkah junjungan baginda Nabi besar Muhammad. Maka jangan tergoda. Biasanya lalaki osok modus, bener tak? Ahwat, lalaki osok modus, bener tak? Bener tak? Biasanya ayah modus nanyakan jadwal, tapi merembet. Awalnya nanyakan, Neng, Ustadz Muhyiddin Nahdlatul Syabab pengajiannya hari apa? Nge-WA. Awalnya nanyain pengajian, lama-lama Neng lagi apa? Neng udah punya pacar apa belum? Neng kalau kita chatan ada yang marah apa enggak? Neng udah makan apa belum? Dan lain sebagainya. Ujung-ujungnya, Neng, ana uhibbuka fillah, aku cinta kepada kamu karena Allah. Jangan percaya, jangan mau ketipu. Neng, kalau ada orang yang bilang cinta sama Neng, Neng bilang, Aa kalau naik onta jangan lupa mampir ke Mekah. Aa jangan sekali-kali menyatakan cinta kalau tidak siap untuk menikah. Sallu ala Muhammad. Sebelah itu gus mengerti wae. Insyaallah. Intinya satu, anu bobogohan mudah-mudahan sing putus. Pacaran bukan syariat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam kesempatan yang mulia ini, bulan Sya'ban itu adalah bulan yang sangat luar biasa. Di antara daripada bulan Sya'ban itu ada salah satu malam yang mana di malam tersebut adalah malam pengkabulan segala doa-doa yang dimintakan, yang dipanjatkan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Yakni biasa kita sebut dengan bulan malam nisfu Sya'ban. Nah, orang tua kita dari dulu selalu mewariskan kalau malam nisfu Sya'ban itu supaya kumpul baca Yasin 3 balik. Ini semua yang hadir waktu malam nisfu Sya'ban pada baca Yasin apa enggak? Baca Yasin apa enggak? Ini yang diajarkan oleh junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena malam Sya'ban itu adalah malam pengkabulan hajat. Apa yang kita pengen dikasih sama Allah Subhanahu wa taala di bulan itu. Apa yang kita minta digabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya baca Yasin yang pertama supaya panjang umur, Yasin kedua supaya rezekinya berkah, Yasin yang ketiga supaya ditetapkan iman dan Islam di dunia maupun sampai mati menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di bulan Sya'ban itu, di malam nisfu Sya'ban tadi adalah malam pengkabulan hajat, malam pengkabulan doa. Dan kita masih berkesempatan di bulan ini, di bulan yang mulia, bulan Sya'ban. Ini masih bulan yang sangat dicintai oleh junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka banyak-banyak kita berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, bermunajat kepada Allah. Karena di malam ini Allah Ta'ala menurunkan pandangan rahmat kepada kita, mendengarkan apa yang kita inginkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu jangan sia-siakan, jangan kita lewatkan ini bulan Sya'ban. Dan juga ingat, ada beberapa golongan, setidaknya ada 5 golongan, yang mana golongan ini bisa menolak daripada doa-doanya. Kalau misalkan 5 golongan tadi antum berdoa kepada Allah, maka doanya bakal ditolak. Kalau kalian termasuk dalam 5 golongan tadi, rahmat Allah akan terputus, jauh dari rahmat Allah. Pengampunan Allah jauh daripada pengampunan Allah.
Kasih sayang Allah jauh daripada kasih sayang Allah. Bahkan kata Imam Ghazali, meskipun orang tersebut itu dia masuk di bulan suci Ramadan, bulan Ramadan ini bulan pengampunan dosa, meskipun dia 1000 kali masuk ke dalam bulan suci Ramadan, nggak bakal diampunin dosanya sama Allah, nggak bakal didengar doa-doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa mereka? Di antaranya yang pertama adalah orang yang syirik, yang menyekutukan Allah dengan makhluk. Syirik yang menyekutukan Allah. Kalau kita mendengar syirik, kita mendengar menyekutukan Allah, itu pasti di pikiran kita, oh mungkin untuk orang-orang yang nyembah selain Allah, oh mungkin untuk orang-orang yang nyembah pohon, nyembah matahari, nyembah batu, nyembah patung, mereka adalah orang-orang yang syirik. Ingat, ada yang namanya syirik kecil, yaitu orang yang mana mereka melaksanakan ibadah tapi bukan karena Allah, akan tetapi karena tujuan dunia. Contoh kecil, kita misalkan melaksanakan sholat ini untuk Allah, untuk menghadap kepada Allah, tapi niat kita untuk dipuji sama orang. Ini salah satu syirik kecil, hadirin, yang bisa membuat kita kufur, yang bisa membuat kita murtad, keluar dari agama, keluar daripada iman dan Islam. Nauzubillah min zalik. Maka kita mudah-mudahan dijaga dari segala macam kesyirikan. Yang kedua, uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Hati-hati ini, durhaka sama orang tua itu nggak bakal digobul-gobul doanya sama Allah, jauh daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati. Berapa banyak di zaman sekarang orang yang ngelihat Habib dikejar sampai cium tangan bolak-balik, tapi di rumahnya dia nggak pernah cium tangan bolak-balik sama orang tuanya. Hati-hati. Berapa banyak orang lihat ustadz-ustadz, kiai-kiai yang luar biasa, yang terkenal, yang populer, dikejar buat salaman, cium tangan bolak-balik, tapi di rumahnya orang tua dia nggak pernah cium tangan bolak-balik. Hati-hati. Uququl walidain ini adalah dosa besar. Sebesar apapun amal ibadah yang kamu buat, sebanyak apapun sholat yang kamu kerjakan, sebanyak apapun ibadah haji dan umroh yang kalian laksanakan, kalau misalkan kalian durhaka kepada orang tua, maka semuanya bakal sia-sia, karena ridallah fi ridal walidain, ridhonya Allah terletak kepada ridhonya orang tua. Nah, salah satu birrul walidain, bakti kepada orang tua, yang tadi kita saksikan kenaikan Quran, luar biasa, naik ke atas panggung ikut ngaji, membanggakan orang tuanya di bawah ngelihat anaknya di atas tampil, anaknya di atas berhasil baca Quran, istiqamah di bawah bimbingannya guru kita. Ini salah satu birrul walidain, salah satu berbakti kepada yang namanya orang tua. Maka kita berharap, kita berdoa, doakan mudah-mudahan semua anak-anak yang hadir nih mudah-mudahan menjadi orang-orang yang soleh dan soleha, yang bisa membahagiakan dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Amin ya Allah ya Rabbal. Maka pesan untuk semua orang tua, perhatikan kita punya anak, didik kita punya anak dengan sebaik-baiknya pendidikan. Jangan aneh, di zaman sekarang itu banyak anak-anak, kalau kata Nabi SAW, itu nanti bakal ada tiba pada zaman itu seorang ibu yang melahirkan tuannya. Maksudnya apa? Seorang ibu dia melahirkan anak yang mana ini anak dia bukan jadi pelayan untuk ibunya, tapi menjadi bos, menjadi tuan. Dan itu sudah banyak terjadi di antara kita tanpa kita sadari. Contoh nih, anak-anak kecil, mereka mau sekolah pagi-pagi, begitu mandi dia bilang, "Mah, ambilin handuk, Mah, ambilin sepatu, Mah, siapin sarapan." Hati-hati loh, itu tanpa kita sadari loh. Tanpa kita sadari, kita tuh udah menjadi anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Kenapa? Nyuruh orang tuanya, disuruh-suruh. Itu yang dimaksud oleh Nabi SAW. Tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda kiamat nanti akan muncul orang-orang, seorang ibu yang melahirkan tuan-tuannya.
Seorang ibu melahirkan anak, yang mana ini anak nanti bakal nyuruh-nyuruh orang tuanya, bukan disuruh sama orang tuanya. Berapa banyak di zaman sekarang yang udah kayak begitu? Bahkan kalau lagi disuruh, banyak yang melotot, nggak nurut, nggak patuh, ngedumel, dan lain sebagainya. Namun jangan sepenuhnya kita salahkan kepada anak kita yang menjadi kurang ajar seperti itu, tapi balik introspeksi kepada kita. Apakah kita sudah benar memberikan pendidikan kepada anak kita? Apakah kita sudah mengenalkan anak kita kepada Nabi SAW? Apakah kita sudah memberikan pendidikan terbaik, yakni syariat baginda Nabi besar Muhammad? Maka mulai dari sekarang, khususnya para ibu, para bapak yang punya anak-anak, perhatikan, kalau anak kita ada yang belum ngaji, paksa buat ikut ngaji. Dan satu lagi, kalau kita punya anak ngaji sama orang lain, sama ustadz, sama kiai, itu penting peran kita sebagai orang tua. Jangan sampai anak kita ngaji nyelonong, kita orang tuanya nggak tahu. Kenapa? Karena itu kunci keberkahannya di situ. Minimal kita bawa, kita datengin ustadznya, kita datengin gurunya. Ijab kabul bu, ijab kabul pak. Serahin anak kita buat dididik sama gurunya, supaya mendapatkan keberkahan ini anak kita. Kadang perhatiannya kurang dari orang tua. Anak ngaji, enggak, dan lain sebagainya. Begitu anaknya kurang ngajar, kita nyalahin gurunya. Begitu anaknya kurang ngajar, kita nyalahin orang lain. Kita nyalahin Allah, kita nyalahin anak kita sendiri. Jangan, tapi introspeksi kepada kita. Apakah kita sudah benar mendidik daripada anak-anak kita? Kalau kita nggak tahu cara mendidik yang benar untuk anak-anak kita, maka titipkan anak-anak kita kepada para ulama-ulama yang alhamdulillah ini banyak yang hadir di tempat ini, para ulama, para ustadz, para kiai. Datang, anak kita anterin sama mereka, titipin buat dididik untuk mengenal sosok siapa baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai anak kita ini, banyak terjadi di zaman sekarang, orang tuanya meninggal, ini anaknya datang nggak bisa ngaji, dia datang buka HP selfie sama mayat ibunya. Banyak terjadi zaman sekarang. Orang tuanya meninggal, dia buka HP, dia joget-joget di depan TikTok. Orang tuanya meninggal. Mungkin sebagian dari kita merasa, oh itu mah di tempat orang lain, itu mah di sono. Bisa jadi itu bakal terjadi di antara keluarga kita, bisa terjadi di antara anak-anak kita. Kalau seandainya kita tidak mempersiapkan dari sekarang anak-anak kita untuk dekat dengan junjungan baginda Nabi besar Muhammad. Kalau anak-anak kita terbawa zaman, hati-hati loh. Jangan sampai kita mati, nggak ada yang ngajiin kita, nggak ada yang ngurusin kita, nggak ada yang ziarah sama kita. Kita mati bukan diajiin, malah diajak selfie sama anak kita. Kenapa? Karena anak kita jauh dari agama, jauh dari syariat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pesan saya untuk semua orang tua yang hadir, ayo, yang anaknya belum ngaji, belum masuk madrasah, belum masuk pondok pesantren, ayo mulai sekarang. Mumpung guru-guru kita masih ada, mumpung ustadz-ustadz kita semua masih ada, titipkan anak-anak kita untuk dididik, untuk mengenal siapa sosok junjungan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mudah-mudahan dengan keberkahan kita berkumpul di tempat ini, keberkahan daripada bulan Sya'ban, bulan yang dicintai oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, semoga Allah Ta'ala senantiasa memberkahi bulan Rajab yang sudah lalu, bulan Sya'ban yang saat ini, dan Allah menyampaikan kita untuk masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan wal hasil maqasidana. Mudah-mudahan di setiap hari kita bisa bertambah keimanan dan kecintaan kita kepada Allah dan kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mendapatkan amanat dari guru kita Syaikhul. Sebelum saya tutup ceramah saya, untuk sama-sama kita berdiri mahalul qiyam. Insyaallah sama-sama kita ucapkan salawat kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya masih banyak yang ingin disampaikan karena nggak kerasa ini waktu udah mulai singkat, udah jam 10 lewat. Jadi minta maaf, mungkin sekian bisa sampaikan. Sama-sama dengan khusyuk kita mahlul qiyam, kita salawat, mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baca apa sah? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Tajalalakum ya ala
بالفتح الواسع تجلى البعض بالانتشار فتح القارب وشاسع والحمد لله الذي نشر أبراره بالدردل وعلى هذا الإنسان لا تشرع وجد صبرا وتنتشر أسراره في الأكوان وما من سرط سلام القلب منيب إلا من ثواب قبل الله على هذا الحبيب يا نقل من سرق الدوال بها بمعمل أن من ورجل من سرق وجود بنور كما الكون بهجة وجمالا فترك بحسن على مقام وتنبي فتي وتعالى لا يطعون ببدله بشرا كاملا يضيف الضلالا وهو من قبل قراءة هبة بسن وكمالا فسبحان الله جبر جميع الرسل سنان ما يجعل واسبي لسان ويهار في تأكل معانيه الجنان انتصر منه في عالم المدن والدهور ما ولا وجده كانوا فتبارك الله من إله كريم بهرتنا بذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقد أظهر بشرى تلقها بقلب سليم فغدوا إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أفرغ الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وحنك رفعوان وجه هذا الحبيب على يد السماوات والأرض ومن بهن بترهيب وحمد لله على للوجود تهيد وألسنة الملائكة بتفسير للعالمين تعيد سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة قد سمت كنا هذا المسطور يبرد كاملا في عالم الدهور نورا فات كل نور وأنفجهك حكم على من أتم الله على الإمام من خاص الأمة أن يدر إلا بها أمة أنسا لجنل بها المشعود ومشاركة لنا بهذا سمات الممدود وحذر بالتوفيق إلى سيدة مريم وسيدة آسيا وما من آخر من قسم الله له من أسرار بالقسمة الوافية فأتوقت الذين تبى الله على حدود هذا المولود فانظر سبحان كمال من النور عمود وورد حامد المحمود مجينا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله untuk semua ustaz menemani kepada masyarakat Bapak Lurah khususnya untuk sallallahu ala naik ke atas panggung kita sama-sama sholawat dan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada segala para panitia untuk menjemput guru-guru kita, menjemput Bapak Lurah, para tokoh masyarakat naik ke atas panggung kita sama-sama sholawat kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minta kepada para panitia untuk menjemput guru-guru kita semua. Salam.
Merhaba
ويلي مرحبا فاغفر لي ذنوبي ببركة الهدي محمد ربي فاغفر لي ذنوبي ببركة الهدي محمد ربي اجعل مجتمعنا يا الله آية حسن الختام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله وقنا ما قد سألنا يا الله من عطاياك الجسام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله اللهم صل وسلم وبارك عليه. Sebelum saya tutup dan akhiri ceramah saya, masih ada yang mau menyampaikan daripada kalam hikmah, maka saya minta kepada semua untuk tetap tertib mengikuti sampai akhir supaya berkahnya dapat full dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan sebelum ditutup saya memberikan satu pengumuman yang insya Allah mengundang kepada seluruh jamaah yang hadir, insya Allah akan melaksanakan daripada Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad SAW, sekaligus daripada hall yang kedua ayahanda saya Sayyidil Walid Al-Habib Mahsin bin Ahmad Bahsin. Beliau adalah salah satu daripada anak cucu keturunan Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas Keramat Empang Bogor. Nah, kalau kita sering ziarah ke Empang, ayahanda saya insya Allah nanti hall yang kedua beliau salah satu daripada keturunan Habib Keramat Empang Bogor. Terlebih lagi beliau adalah salah satu keturunan daripada zuriyah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 19 Maret malam Senin yang bakal datang. Sekarang malam Minggu, besok malam Senin depannya lagi. Insya Allah dilaksanakan di Pondok Bitung, dekat kediaman saya, dekat rumah saya. Kebetulan magamnya ada di situ. Mudah-mudahan kita semua dikasih panjang umur, dikasih sehat walafiat. Mudah-mudahan kita dikasih kesempatan bisa hadir ke tempat tersebut yang insya Allah banyak para ulama, para habaib berkumpul pada waktu tersebut. Mudah-mudahan kita bisa hadir, bisa mendapatkan manfaat dan keberkahan dari datuk kakek-kakeknya yakni junjungan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanggal 19 Maret malam Senin ba'da Isya, acara untuk umum laki dan perempuan. Mudah-mudahan semuanya bisa hadir. Barang Ustaz Muhyiddin, barang kiai-kiai yang lain, mudah-mudahan bisa sambung silaturahim. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi, dikasih kesempatan sama Allah, bisa hadir pada waktu tersebut. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.